kami sementara live cari nafkah karena kan kalau kami live itu pasti ada musik. Dia kira warkop kami tidak buka. Sesudah itu dia cek semua. Bisa dijelaskan kronologi selengkapnya Pak? Ya, awal datang tim PPKM masuk ke dalam, kami betul-betul sudah tutup. Sebelum jam 7 kami sudah tutup. 18.45 kami sudah tutup warkopnya. Dan dia permasalahkan musik. Itu pun musik cuma kedengaran dari rumah. Karena kami sementara live. Cari nafkah karena kan kalau kami live itu pasti ada musik. Dia kira warkop kami tidak buka. Sesudah itu dia cek semua. Tidak ada memang betul-betul pengunjung, satu orang pun tidak ada. Sesudah itu bicara seperti itu. Awalnya ada cekcok karena salah satu tim PPKM, salah satu wanita, dia mengurus tentang pakaian istriku, yang dimana dia baju tidur. Jadi istriku bilang, apa hubungannya terkait dengan pakaian tidur yang sepan yang seksi? Ini kan rumah saya. Kita bukan warkop, bukan cuma warkop. Kalian rumah. Jadi sudah itu tim PPKM meminta maaf ada videonya semua di Facebook, meminta maaf betul-betul salah paham, cuma begitu saja. Setelah itu semuanya selesai semua keluar pulang. Tiba-tiba ada satu PP yang arogan langsung tiba-tiba masuk ke dalam marah-marah, ada tunjuk istri saya. Sudah itu saya helai, Pak, santai Pak, istri kalau lagi hamil Pak. Tiba-tiba dia balik, langsung dia bilang saya kurang ajar, langsung ditampar. Sudah itu istri saya kan histeris, saya dipukul. Jadi dia mau membela, istriku juga jadi korban, dipukul juga, ditampar juga. Sampai ada keluar cairan. Ada sedikit karena ada laporan masyarakat, kita menuju daerah Pandangga sampai Bajing. Sampai di depan kantor desa Ciro kita berhenti dan besar sekali musik. Ya, karena ini kan masuk hari ke-6, mungkin pengetatan PPKM berskala mikro ini di seluruh Kabupaten Goa. Dari ini kita terbagi ada beberapa tim. Kebetulan tim 4 ini lagi mengarah ke sana. Jadi kita masuk, alhamdulillah kita menyampaikan waktu besar musik itu, kita sampaikan kalau bisa dikasih kecil musiknya deh atau dimatikan saja. Nah, di situ dia agak bagaimana penerimaannya. Nah, kita ini kan kalau KP itu kan di edaran itu jam 7, kosan-kosan sudah ditutup. Sementara dia buka jam 8 lewat, cuma saya tidak tahu persis 8 berapa. Sehingga kita sudah selesai memberikan edukasi dengan sopan dan santun, tetapi ya kita ini sudah selesai, sudah mau keluar. Itu seperti itu kejadiannya. Terkait ada insiden sedikit Bu, itu kenapa? Kalau insiden inilah yang mungkin kesalahpahaman antara pemilik ini, karena kalau kita ini bicaranya ya intinya sopan-sopan kita masuk menyampaikan itu. Kalaupun ada insiden yang lagi beredar ini, ya ini mungkin ada kesalahpahaman antara pemilik KP itu dengan tim, mungkin seperti itu. Kalau di sana itu sudah pasti ada pelanggaran karena di edaran itu sudah ditutup jam 19.00 jam 7 KP itu. Nah, ini dia masih terbuka pintunya dan musiknya besar suaranya. Meskipun tidak ada tamunya ya? Tidak ada tamunya. Artinya ini tidak ada tamunya, tapi kan mengundang ya? Mengundang dan ini bisa memprovokasi orang lain kan, seperti itu.
Kalau terkait video yang beredar itu, Iya, kalau ini tindakan kita kan sudah menyampaikan bahwa ini sudah harus tutup. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, tutup nih dek. Kita kalau bisa kecil musita kalau masih mau dengar, tapi tutup saja pintunya supaya tidak mengundang orang di luar masuk. Karena kan kapan musiknya ini besar berarti orang dengar di luar bisa. Sementara edaran itu kan berarti orang dengar di luar bisa. Sementara edaran itu kan kita ini hanya patuh di edaran. Dan kita ini saya rasa mengedukasi dengan batas-batas yang sopan yang kita sampaikan seperti itu.